Seorang petugas pengawas pemilihan kecamatan atau Panwascam di Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo, diduga melakukan tindakan kekerasan terhadap salah satu anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS di Desa Pode. Adapun korban yang merupakan seorang perempuan berusia 27 tahun, diduga dianiaya oleh oknum Panwascam saat terjadi perdebatan terkait data pemilih pada Sabtu sore, 22 September 2024 di kantor desa setempat. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Gorontalo. Jeffrey Potabuga, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, rekan Adila dan Tribuners dimanapun Anda berada, dapat kami laporkan bahwa oknum Panwascam diduga aniaya anggota PPS di Desa Pone, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Saat dikonfirmasi pada Kamis 26 September 2024, korban penganiayaan inisial PY 27 tahun menerangkan awal kejadian itu petugas Panwascam itu datang untuk menanyakan perihal data pendaftaran anggota KPPS di tempat pemungutan suara di desa tersebut. Namun suara oknum itu mulai tinggi saat bertanya dasar hukum terkait dengan tidak memberikan data yang dimintakan. Ia menjawab bahwasanya mereka diatur dalam surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang telah dirinya tanda tangani di atas materai sebagaimana data yang sudah masuk padanya tidak bisa diberikan kepada siapapun. Tujuan dari pengambilan data itu untuk membuat laporan harian Panwascam. Situasi saat itu mulai tidak kondusif, terjadi cekcok antara keduanya hingga akhirnya oknum Panwascam melayangkan tamparan kepada anggota PPS. Namun kondisi itu ada salah satu stafnya melindungi tapi tetap mengenai bagian kepala anggota KPPS tersebut. Atas peristiwa itu, Divisi Hukum dan Pengawasan Agustina A. Bilondatu saat dikonfirmasi pada Jumat 27 September 2024 mengatakan bahwasanya KPU akan memberikan advokasi hukum kepada petugas PPS tersebut. Tribuners sebelumnya pihaknya telah melakukan tindakan-tindakan secara kelembagaan dan hasilnya akan memberikan perlindungan serta jaminan hukum kepada terduga korban. Menurutnya, mereka mempunyai kewajiban moral dan hukum terhadap kinerja dan pelaksanaan setiap tahapan di penyelenggaraan itu. Selain itu, Tribuners dirinya sangat menyayangkan peristiwa itu terjadi, apalagi ini bekerja di wilayah administrasi. Katanya, terkait dengan permintaan data, terdapat ruangannya sendiri. Dan kalaupun itu dianggap harus memberikan, tentu harus dari saran perbaikan melalui koordinasi ataupun konsultasi. Hal itu sebagaimana dalam ketentuan PKPU, yaitu ada hal-hal yang secara publik harus diketahui dan mana data-data yang perlu dikecualikan seperti data pribadi. Setiap proses perekrutan dalam tahapan daftar pemilihan tetap dan perlu melakukan pendataan kepada yang direkrut, maka bisa dimintakan nama, tapi ketentuan dikecualikan NIK-nya. Karena pihak penyelenggara sendiri telah diatur dalam SPTJM bahwa dalam hal-hal tertentu ada data yang sifatnya rahasia, kecuali yang bersangkutan memberikan izin. Kata ia, pihaknya masih menunggu itikat baik dari pihak Bawaslu untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini secara bersama dan duduk silaturahmi untuk membahas hal tersebut. Tribuners dapat kami laporkan juga diwawancarai secara terpisah Ketua Bawaslu Kabupaten Gorontalo, Alexander Kaba, saat ditemui di ruangan pribadinya, Jumat 27 September 2024, mengatakan saat ini pihaknya sementara menyusun kajian sanksi yang akan diberikan dan dugaan pelanggaran terhadap oknum tersebut. Pada tanggal 25 September 2024, dirinya telah mengundang yang bersangkutan untuk dimintai keterangan mengenai kejadian dan kronologi. Sebelumnya, ia telah melakukan segala upaya mediasi dan pihaknya terdua korban terkait masalah ini. Namun hal itu hingga kini belum berhasil membuahkan hasilnya. Selain itu, Tribuners dirinya menjelaskan terkait dengan insiden kemarin, pihak Panwascam hanya meminta data nama calon anggota KPPS di masing-masing desa dan juga KPPS terdaftar di TPS berapa. Tak hanya itu, data yang diminta sebagai keperluan laporan harian dan juga untuk mendeteksi apakah pihak PPS terindikasi partai politik dan hubungan suami istri sesama penyelenggara yang sebagaimana dilarang dalam aturan. Katanya untuk data yang dikecualikan pihaknya tidak akan memaksa untuk diberikan karena jelas sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Tribuners ke depan dirinya akan memberikan penguatan dan peringatan agar hal-hal seperti ini tidak akan terjadi.
Laporan itu juga sebagaimana telah masuk ke pihak kepolisian, hal itu dibenarkan oleh Kapolsek Limboto Barat, Icuk Eka, pada Kamis tanggal 26 September 2024 bahwa pihaknya telah menerima laporan dari terduga korban ditemani orang tuanya. Saat ini, kata ia telah masuk pada tahap penyelidikan. Ia juga akan mengundang saksi-saksi terkait laporan tersebut. Diketahui kejadian itu terjadi pada Sabtu sore 22 September 2024 di Sekretariat PPS Desa Pone, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo. Dan yang diduga dianiaya merupakan seorang perempuan. Hingga kini informasi yang didapat bahwa keluarga korban masih ingin melanjutkan ke jalur hukum. Baik, demikian yang dapat kami laporkan. Kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.